bapaknya itu kan mau membuang bayi ini. Berharap kamu maaf. Ya, tentang kasih sayang orang tua itu yang benar-benar belum pernah dirasakan. Pelukan dari papa kandung aja belum pernah. Karena katanya cinta pertama itu adalah papa. Tapi kenapa papa menjadi luka pertama yang dia dapatkan? Dia sudah diuji fisik itu sudah sangat berat ya Allah. Tapi kenapa Engkau memberikan ujian dengan latar belakang keluarga yang kurang baik juga? Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Bagus, merdu. Itu apa namanya? Salawatan. Salawat. Kamu katanya ini ya, juara salawatan. Salawatan ya, sering mimpin tahlil gitu di desa, di kampung. Oh, kita kenalkan dulu ya. Ini Niatus Saliha ya kalau nggak salah. Solihah. Solehah. Bacanya gimana? Solihah. Solehah. Soliha. Ya. Oh, Niatus saya aku panggilnya gitu. Dia dari Iya, Jawa Timur. Aku sempat lihat beberapa kali kamu berseliweran di TikTok. Ya. Terus di YouTube juga beberapa berseliweran. Terus aku ngelihat kayak, wah ini anak kok punya keyakinan hidup yang luar biasa. Makanya kita undang. Makasih ya udah datang ya. Terima kasih. Ya. Cantik Sama-sama. sekali. Iya, sama kakek. Iya, Iya. betul. Kakek Abdullah ya. Abdul Ghani. Iya, yang baru-baru kemarin tuh kalau saya nggak salah dengar kakek baru mendapat musibah. Iya, iya. Kena pecahan gas Ledakan. ledakan. Iya. Kan gas balon. Balon. Iya. Iya. Itu gara-garanya kenapa? Coba cerita singkat dulu tuh. Ya bukan karena apa, karena saya tuh mau menjual besok gitu. Nah terus sekarang membuat anginnya dulu. Nah, Nah, setelah membuat angin itu sudah direndam, dibiarkan dulu. Setelah lama kelamaan itu tangki itu berbunyi gitu. Setelah itu ya apa dengan saya tuh didengarkan gitu. iya. Didengarkan ini. Heeh. Yang mana ini? Terus setelah itu kual gitu. Oh, dari situ tuh. Iya. Iya. Kena ke mata mengakibatkan salah satu bola Bukan mata karena ke mata, ke badan, Ke separuh nih. setengah bagian Ini kan sampai luka ke semua ini. ke mata. betul, Iya, sampai ke kepala mata sini. nih. Semua wajah. Berarti tadinya mata nih baik-baik aja yang sebelah kanan Betul, ya. Iya. baik-baik. Aduh. Jadi Saya turut luka menderita. bakar, Bang. Jadi luka bakar ya? Betul. Oh, itu fotonya. Aduh, kasihan. Hmm. Aduh, kayak saya soalnya sangat apa ya, kagum sama kakek Abdullah ini. Jadi kalau nggak salah ceritanya kan kakek itu yang ngerawat kamu ya dari Betul. kecil ya. Iya, Bang. Nah, kamu boleh cerita singkat dulu nih. Awal mulanya kamu tahu kakek ini siapa, terus kamu tahu diri kamu siapa. Coba cerita dulu, kita mau dengar. Awalnya saya tahunya orang tua kandung. Dari awal banget, karena memang dari kecil saya manggilnya ayah, gitu. Tapi setelah beranjak dewasa tuh orang-orang tetangga itu pada bilang, pada nanyain, orang tua kamu udah inget nggak sama kamu, katanya Bang. Terus gimana orang tuamu sekarang, udah pernah nyamperin kamu nggak, gitu. Lah saya kaget, kayak, loh emang orang tua saya kenapa? Kan baik-baik saja di rumah, Iya, gitu kakek, kan? Betul, Iya. saya anggapnya. Tapi pertanyaan itu dari berbagai banyak orang terus terjadi selama bertahun-tahun. Sehingga lama-kelamaan saya sudah mulai bisa berpikir, sudah mulai paham gitu, kok makin banyak ya yang ngomong kayak gitu, yang nanya kayak gitu, kenapa gitu. Ternyata ini beliau bukan orang tua kandung, ternyata kakek, Kamu taunya dari mana itu? kartu keluarga.
Kartu keluarga? Ya, karena waktu SD kan biasa ya buku berkas kayak gitu kan. Nah di situ kan lagi sengaja melihat atas nama Nia Kusodiha itu cucu, bukan anak. Dan Nah, kamu itu baru tahu dari situ. betul, baru tahu dari kakak itu. Karena, oh iya juga ya, kenapa kok di sini cucu bukan anak gitu. Bingung kamu itu? Bingung dengan apa ya pertanyaan orang-orang kok agak masuk ya dengan jawaban ini gitu kan. Akhirnya kami nggak berani nanya apa-apa bang karena takut dan nggak tahu mau berbuat apa. Akhirnya lama kelamaan entah gimana alurnya sudah tahu kalau beliau adalah kakek dan sudah mengiyakan dari kakek iya. Orang tuanya itu yang di sebelah rumah kita. Tetangga? Betul. Tetangga kamu orang tuamu? Betul. Yang dipanggil Mas dan Mbak gitu. Tante. Dan kamu pernah ketemu sebelumnya tapi kamu nggak tahu itu orang tuamu? Betul. Pernah bang. Karena mau kemanapun perginya pasti melewati rumah itu. Nah dari situlah saya makin percaya, makin bingung kayak iya juga ya, kenapa dari dulu saya tidak pernah ada omongan dengan orang sebelah. Oh, Jadi nggak pernah interaksi? nggak ada komunikasi sama sekali pada waktu itu. Jadi kayak, iya juga ya, kok aku baru sadar nggak pernah komunikasi, say hello atau apa gitu. Bener-bener kayak orang bermusuhan gitu. Dan setiap kali bertemu berpapasan, beliaunya menghindar. Gitu. Jadi kayak, oh iya juga ya, Iya, kenapa? nyambung. Nyambung. Kenapa gitu? Nah, awalnya akhirnya kamu memberanikan diri nanya sama kakek, kapan waktu itu? Itu juga enggak nanya yang langsung klarifikasi, kalau kayak cuma iseng gitu. Ya aku dengar itu orang tuaku yang di sebelah gitu. Kayak, karena nggak sengaja mungkin ya nenek atau kakek itu bilang itu ibumu datang katanya kalau sama ibu masih agak baik daripada dengan papa kandung. Terus mencerna lah ibumu datang terus nenek ini siapa gitu. Iya. Kayak ya udah di situ mulai perlahan ada jawaban kalau sebelah kita tetangga kita itu adalah orang tua kamu gitu. Kakek jelasin? Iya. Kayak boleh cerita nggak singkatnya itu bagaimana ceritanya kok sampai akhirnya Niatus ada di kakek terus dia nggak tahu kalau itu ibunya tetangganya dia sama bapaknya? Mulai awalnya itu baru lahir, waktu malam itu lahirnya. Nah, waktu itu tetangga itu kan banyak. Kalau desa itu kalau ada orang lahirnya itu kan banyak tetangga, ya. Ya. Terus, nah setelah ini keluar sudah lahir, tetangga ini bilang bahwa anak ini, bayi ini mau dibuang gitu dengan bapaknya. Oh, jadi dengar dari tetangga Niatus mau dibuang? Iya. Oke, kakek Gitu. dengar nih ya. Nah, setelah itu, ya Allah itu titipan Allah gitu saya. Iya. Iya. Sudah ambil, saya yang mau rawat gitu. Iya. Nah sudah, dengan tetangga itu diambil, dibawa sama saya. Oh, itu awalnya. Dan dikasih aja gitu anak itu sama orang tuanya ke kakek. Bukan dikasih ya, karena sudah ya mungkin menyadari mungkin dengan orang tua yang perempuan. Kalau yang bapaknya itu kan mau membuang bayi ini. Mau buang nih maksudnya gimana, Kek? Iya, karena Ada tidak sungai mau. kecil di depan rumah, Di ada waktu sungai kecil kecil. ini, di waktu baru keluar mau dibuang gitu. Tunggu, tahan. Karena Baru keluar itu dirinya biasanya kan baru tidak lahir. sama dengan yang lain, bukan begitu? Maaf, Kek ya, aku luruskan dulu. Ini kan aku kalau dengar mau dibuangnya ke sungai, berarti dihanyutkan. Iya, istilahnya. Berharap ada orang yang ketemu atau sebenarnya Enggak, berharap emang nggak ada yang mau menyelamatkan bahkan. berharap Gitu. kamu maaf. Iya. Itu. Iya, ya mungkin karena keadaan begini, Karena- apa karena malu, apa Betul. bagaimana kan tidak tahu Karena- saya. Tapi kakek nggak dapat kejelasan mengenai masalah apakah dia malu atau gimana, kakek nggak dapat. Tidak, Tidak ada klarifikasi apapun sampai tidak detik ada ini. apa-apa, cuma tetangga itu sudah kasih sama saya. Setelah ada di tangan saya karena saya ini orang Islam. Dengan saya itu telinganya yang kanan ini diazan nih dengan saya, yang kiri diqomati. Setelah itu sholawat. Terus
tiap hari tiap malam sholawat dengan saya gitu. Oke. Kakek waktu terima niatus pertama, kakek itu posisinya udah punya anak belum? Kalau saya kan memang tidak punya anak, yang ada kan sudah besar-besar. Oh punya, tapi Iya, sudah besar kan? besar. Punya iya. dengan istri yang pertama. Yang Oh, pertama. ini yang kedua Ya. yang Iya, sekarang. yang kedua Jadi sekarang. beliau ini kakek tiri. Oke. Pas kakek lihat pertama kondisi niatus, kakek kaget nggak? Ya cuma saya menangis. Menangisnya karena melihat ini tidak ada tangan, tidak ada apa. Gitu. Apa saja sih niatus? Mohon maaf ya Iya, sayangnya. nggak apa-apa bang. Tangan, Iya, tangan kemudian sama kesimetrisan wajah. Ya. wajah ini tidak proporsional ya. Iya, jadi di sebelah sini tuh tidak ada tulangnya. Jadi Di sini. dagunya ke belakang gitu. Kalau Bagian lain kepala alhamdulillah iskoknya normal. normal ya, semua normal ya sayang ya. Normal. Oke. Nah pas kakek melihat kondisi niatus ini kan sedih. Oh, Di iya. situ di dalam benak kakek timbul apa? Ya di waktu kecilnya ya timbul cuma bagaimana ya. Cuma saya tuh tiap menangis tiap hari tiap malam cuma doakan saja sama Allah saya gitu. Berdoa semoga Allah Iya, memberikan. semoga diselamatkan dan semoga diberi pekerjaan yang selayak gitu. Buat kakek. Buat enggak, Oh, buat niatus nanti anak pas saya, besar. ya maksudnya semoga berguna sama bangsa dan negara, lebih-lebih sama Allah gitu. Itu doa kakek waktu Itu itu. doa saya seterusnya. Oke. Tapi orang tua kandungnya kan kakek pasti bisa lihat ya di Dia sebelah ya. itu Dia punya anak gak? Punya. Punya. Saya punya kakak. Oh Dua. berarti kamu punya kakak ceritanya. Iya, punya dua Dua kakak. kakak. Cewek cowok? Cowok semua. Cowok semua. Iya. Kamu yang cewek. Iya. Oke. Terus perekonomiannya baik-baik saja. Ya, papa kandung ini perekonomiannya lumayan baik lah. Baik-baik Sangat saja. baik, iya. Kalau dibanding kakek mana yang lebih Oh, kurang? jomplang. Kakek lebih Kakek kurang. kan hanya penjual balon saya kan keliling. juga Kalau dulu beliau punya mobil gitu, sawahnya banyak. Kakek. Papa. Oh, bapak kandung. Ya. Oke. Oke, jadi kan ceritanya dapat anak nih. Anaknya kondisinya ada kespesialan. Ya, Kakek kan perekonomiannya kurang. iya. Beban nggak waktu itu akhirnya? Kalau itu saya menyadari karena Allah itu sudah takdir sama saya itu takdir. Mm-mm. Ini kan titipan. Betul. Yang dipegang saya itu titipan itu. Mm-mm. Saya yang takut. Iya, Walaupun bagaimana dengan saya itu dirawat. Walaupun bagaimana. iya. Itu. Tapi keuangan pas-pasan. Ya uang itu pas-pasan. Cuma saya jual balon gelinding. Mana ya alhamdulillah. Mulai mulai TK sekolah sampai dasar sampai ya SMA. Alhamdulillah bisa saya itu Menyekolahkan. Saya jadi ingat film ini, Miracle in Cell Number 7. Salah satu karakter di situ, kamu pernah nonton nggak? Belum. Belum, nanti nonton deh. Jadi bapaknya itu jualan balon. Cuma memang dia disabilitas terbelakang. Anaknya sih normal. Oke. Iya. Gitu. Jadi aku jadi inget kakek tuh inget Kebalik ya. karakter itu. Oke. Dia jualan balon. Menarik. Dia tulus Masya gitu. Allah. Makanya aku tuh ngelihat kaki aku terharu. Terharu. Jadi kayak paling sulit membesarkan niatus di bagian mananya? Kalau itu tidak ada sulitnya sama saya. Insya Allah. Maksudnya walaupun bagaimana ini ya, karena karena titipan itu yang dipegang. Walaupun bagaimana saya cari, gitu. Berarti kakek tidak melihat kesulitannya, kakek lihat kebaikannya. Kebaikannya ya. Nah, cuma kan pasti banyak omongan, Kek. Iya ya. Omongan seperti apa yang tidak enak yang nyampe ke kakek? Ya ada sebagian orang-orang itu, kenapa kamu ini melihara anak itu, mau dijadikan apa, mau jadi apa, mau kerja apa, gitu. Ada yang pesimis. Ya, iya. Saya tuh cuma jawab, kamu ini jangan sia-sia orang, sebab ini titipan Allah. Siapa tahu Allah nanti memberi derajat sama anak saya gini. Betul, betul. Malahan saya itu ya sama anak saya ini
jangan sampai dendam walaupun ada apa. Hmm. Gitu saya. Juga saya ya gitu, kalau ada apa-apa tidak bisa dendam sama orang. Biar serahkan sama Allah gitu. Oke, Niatus, kamu kan tumbuh dengan kondisi yang tidak umum ya. Ya, Satu Bang. tidak umum dengan kekurangan, Betul. kemudian tidak umum dengan keadaan. Betul. Kamu Itulah. bingung nggak, sayang? Bingung nggak? Bingung banget, Bang. Uh. Dulu kayak ngerasa kenapa Allah itu tidak adil. Kenapa ujiannya ditumpuk ke dia, Iya. gitu. Dulu sempat berpikir marah dan kecewa, kayak ya Allah kenapa ujiannya harus ke dia. Dia sudah diuji fisik itu sudah sangat berat ya Allah, tapi kenapa Engkau memberikan ujian dengan latar belakang keluarga yang kurang baik juga. Sedangkan dengan kondisinya yang seperti ini, dia butuh support dari orang tua gitu. Tapi dia tidak mendapatkan hal itu. Di umur berapa kamu mulai berpikir seperti itu? SD. SD. Berarti kamu Iya. cukup cerdas anaknya. Wah, itu memang bintang itu. Iya. Amin. Mulai TK sampai SD. Di sekolah ini, oke, bagus nilai-nilainya. Iya. Anehnya itu keunikannya mungkin dalam pendidikan dia masih baik lah, bukan sangat baik. Mm-mm. Tapi dia itu baiknya di seni budaya dan agama Islam. Oke, ada satu Gitu. sisi yang kamu yang Ya, kuat kayak di situ. sisi KIPA itu bener-bener kurang lah gitu Iya, istilahnya. saya juga kurang kok. Iya. Gitu. Paham. Cuma kan pada saat kamu sekolah itu kan dengan kondisi kamu masuk sekolah umum atau masuk ke sekolah khusus? Nah itu, awalnya saya mau dimasukkan ke sekolah khusus anak disabilitas, SLB, dari kakek. Dari kakek. Nah, terus saya bilang, Nggak "Nggak mau itu." Kamu nggak mau? Iya. Kenapa? Terus Waktu itu? maunya mau sekolah biasa aja, gitu. Apa alasan nggak maunya? Karena kenapa harus di situ? Aku nggak malu kok untuk masuk dengan mereka-mereka yang normal. Aku tidak beda, aku Oke. hanya istimewa. Kamu mau yang itu. Iya, Tapi kan ada kondisi di mana kamu tidak bisa melakukan hal-hal yang orang normal bisa lakukan dengan Betul. keterbatasan. Itu yang dikhawatirkan Betul. kan? Kamu tahu tentang hal itu waktu itu? tahu. Dan nggak ada masalah? Dan itu juga karena ajakan guru TK. Jadi nggak sengaja guru TK itu dekat dengan emas saya. Karena emas saya itu kerja di sekolah TK itu. Mas. Emas itu adiknya ibu kandung. Adanya ibu kandung lu. Iya. Oke. Nah, emas itu bekerja di sekolah TK sebagai tukang nyapu dan sebagainya gitu kan. Akhirnya si kepala sekolah TK ini nanya, kayak, udah sekolah belum? Belum. Kenapa nggak sekolah? Sekolah aja di sekolah saya. Oh, Saya oke. nerima kok gitu. Walaupun ada keterbatasan Betul. diterima itu. Nah, dari situlah. Kamu masuk. Betul. Oke. Sekolah. Ya, Dibully. sangat. Pasti Apa aja yang ada. kamu sering mengalami dari kecil. Tapi kamu nggak kelihatan kayak orang ini ya, orang sakit hati loh. Iya. Karena untuk saat ini, insya Allah sudah berdamai dengan keadaan dan sudah memaafkan semuanya dan tidak ada rasa marah atau apapun itu. Tapi sulit kan? Sulit, pasti butuh proses, Bang. Berapa lama proses yang kamu jalani? Cukup lama. Saya baru bisa berdamai dengan keadaan itu mungkin bisa dihitung dari SMA awal. SMA. Iya. Berarti Sebelum dari kecil itu- sampai SMA. Sebelum itu masih kalau ada orang yang ngejek tuh diajak balik gitu. Oh, kamu lawan? Iya. Terus kayak marah, nangis, insecure, malu. Dulu saya nggak pernah fokus semua bagian, Bang. Apapun acaranya, acara di sekolah, acara apa, pasti saya giniin gitu. Ya diumpetin. Malu? Iya, malu. Wajar pasti. Kita manusia pasti. Gitu. Terus kapan kamu mulai berani untuk memperlihatkan kekurangan itu? Mulai setelah Allah membukakan hati yang dimana tiba-tiba ada pemikiran muncul sadar dengan bahwa ini sudah skenario Allah dan kamu harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan ujian kepadamu, sudah pasti kamu mampu untuk melewatinya. Bagaimana kejadian itu sehingga bisa
bisa ada pemikiran itu kejadiannya gara-gara gimana itu? Gara-gara apa ya? Itu ngalir sih Bang. Ngalir. Kayak banyak kan saya sering ke pengajian, sering nonton orang-orang ceramah gitu. Iya. Banyak orang bilang dan menjelaskan bahwa Allah tidak akan salah memberikan takdir dan memberikan ujian kayak gitu. Jadi dari situ beberapa tahun kemarin saya mampu melewati hal itu walaupun berat. Lantas kenapa saya harus mengeluh untuk menghadapi di masa depan? Oh, dari apa ya, kayak dakwah-dakwah itu, Betul. dari apa yang kamu belajar itu Iya, nempel di betul, kepalamu. diyakinkan oleh para guru, Iya. nasihat guru, Iya. kayak gitu. Itu nempel. Nempel, jadi Iya. lama-lama dia berbuah hikmat tuh Betul, buat kamu. membuat pikiran berubah. Iya. Yang tadinya kayak marah dengan keputusan Allah, nggak menerima keputusan Allah, tapi setelah ada nasihat-nasihat baik, itu bisa menyadarkan hatinya. Oke, itu keadaan yang positif ini yang bikin kamu Iya. akhirnya bisa berdamai. Betul. Seberat apa? Apa aja yang paling berat kamu lewatin? Coba kamu cerita. Seberat apa? Pasti kan bully. Bully, dikatain apa? Dikatakan buntung, terus jadi beban keluarga, nggak bisa apa-apa, banyak lah Bang. Yang paling pahit yang kamu ingat apa? Nggak berguna, Itu pahit sih. pahit sih, karena nggak berguna itu serasa hidup buat apa gitu. Betul. Nggak ada arti. Betul. Iya. Banyak orang terdekat yang bahkan membuli fisik, kata hewan, dan sebagainya. Hah? Maksudnya gimana itu? Iya, teman dekat, keluarga dekat yang sampai ngatain hal itu. Seperti apa maksudnya? Apa ya? Ya Contoh bagaimana, kayak, karena hewan-hewan itu kan cuma makan, tidak kerja kayak gitu. ya, Paham aku. Itu kalau kamu dikatain gitu kan pasti sedih, marah. betul. Awal-awal coba melawan kan, Iya, katain balik. iya, Tapi ternyata tidak memberikan hasil yang baik ya. betul. Tidak menghasilkan hal baik, malah lebih buruk. Lebih Contoh buruk. kayak saling bermusuhan, Betul. gitu. Akhirnya kamu memutuskan setelah itu apa? Lebih baik diam diri. Lebih baik diam dan buktikan bahwa kamu bisa jadi orang yang hebat. Iya, tapi berdiam diri ini kan lebih terguncang. Iya, curhatnya sama Allah. Oh, kamu lebih banyak curhat sama Iya. Allah. Walaupun kamu awalnya Dia nggak pernah curhat kakek sama nenek, nggak pernah. Terkait pembulian, terkait hal negatif apapun nggak pernah curhat hal itu. Oh, jadi Jadi kayak dipendam sendiri. nggak pernah cerita Niatus Nggak pernah. ke kakek. Kakek nggak pernah dengar kalau Niatus pulang, dia kasihan, dia lagi sedih apa. Nggak pernah cerita Niatusnya. Tidak pernah apa-apa, tidak pernah Yang cerita saya apa. ceritakan itu ketika ada hal baik. Contohnya Kalau ada dia hal baik juara itu ini. diceritakan sama Oh, dia saya. cerita yang baik-baik aja. Iya. Tapi kakek tahu nggak kalau dia mengalami yang tadi dicerita? Ya tidak tahu karena saya kan tidak tahu Laki kurang dari peka mana. ya. Iya kan? Iya, kan kakek gak kerja. Iya. Bener sih. Jadi kakek nggak tahu hal itu, yang kakek tahu yang dicerita aja. Iya, Yang dicerita hal-hal bagus. bagus ya. Prestasi, pencapaian dan lain-lain. Iya. Ya, cuma- Nenek juga nggak tahu, istri juga nggak tahu. Ya tidak tahu Kamu udah apalagi. pernah cerita? Enggak. Kamu ini, Karena nggak mau beliaunya sedih. kamu nggak mau bikin kakek sedih. Nggak mau. Cuma saya Kamu udah itu- mikir hal seperti itu Iya. dengan kondisi kamu. Karena pada saat itu mungkin saya menerima perkataan orang lain, pengakuan orang lain, tapi belum tentu keluargaku, gitu. Karena trauma dengan kayak kejadian nih, saya dibully dengan seseorang. Nah, setelah dibully itu kakak saya tahu. Nah, kakak saya ini langsung nyamperin ke rumahnya yang ngebully. Nah, itu takutnya kakek dan nenek terjadi seperti itu. Jadi kalau orang nggak suka sama saya, ya udah ke saya aja, jangan ke keluarga. Dan jangan sampai keluarga tahu, sehingga jika beliau belum siap untuk hal itu, akan terjadi percekcokan, akan terjadi permusuhan, kayak gitu. Kamu nggak mau orang itu jadi susah. Betul. Kamu sedih kalau mereka jadi susah gara-gara kamu. Iya. Terus kalau kamu susah, kamu sedih, Masih bisa bertahan diri, sekuat itu kamu akhirnya. insya Allah. Wow.
Boleh kasih tepuk tangan Tiki. Terima Ini kasih. saya agak beda di podcastnya gini nih. Saya baru dengar. Saya nggak tahu terbuat dari apa kamu. Masya Tapi Allah. terima kasih ya sayangnya. Kamu, Iya, Bang. maksudnya kamu udah hadir di dunia. Saya dengar cerita, saya berterima kasih. Terima kasih buat kakek. Ya, amin. Karena jasa kakek itu paling besar akhirnya. Betul. Karena di sini saya baru melihat ada kebesaran Tuhan. Pasti. Iya, iya. Karena pada dasarnya bukan dia yang hebat, tapi Allah yang hebat. Iya. Terus kamu Kalau bukan Allah yang ngasih kekuatan, kalau bukan Allah yang ngasih kesabaran, mungkin dia sudah rapuh. iya, mungkin memilih untuk mengakhiri hidup Iya, sendiri. betul. Tapi pernah ada pikiran ke arah sana? Pernah. Pernah kayak istilahnya mau Iya, kayak capek banget dengan keadaan capek, gitu. capek. Sebelum berdamai dengan keadaan, aku Capek. kayak, ya Allah, hidup ini kayak banyak banget bebannya, Iya. gitu. Iya lagi. Kita yang normal gitu aja, saya lihat orang-orang aja banyak banget mengeluh-mengeluhnya gitu. Apalagi kamu yang ngejalanin. Iya, Kamu kalau lagi sedih gitu kan nggak tahu nih si kakek sama si Iya. nenek. Kamu sedih nangis di mana? sendirian Di di mana? kamar. Nggak kedengeran itu. Bahkan sering terjadi ketika nangis sampai merah, tiba-tiba dibuka pintunya sama kakek atau nenek, terus kayak, apa gitu, kayak kembali ceria lagi. Kamu bisa berakting begitu ya? Karena saking nggak maunya beliau tahu. Kamu akan lebih sedih lagi aja gitu. Betul. Karena kalau apa ya, kalau mereka tahu kondisinya nih ya, yang namanya orang tua gitu kan, pasti kayak, oh gimana ya, nggak mau terjadi kayak gitu, nggak mau. Sekarang kan kamu sudah besar Iya, dan berprestasi. insya Allah. Banyak prestasi yang kamu sudah lakukan, termasuk salah satu hal yang saya kaget, kamu jago sekali melukis. Iya. Saya Nggak saja jago. tidak bisa melukis. Jujur saya nggak bisa Bisa. melukis. Ini Tidak bukan ada- keahlian saya, bukan keahlian saya memang. Terus kamu juga tadi sholawatannya juga kamu juara. Masya Terus Allah. beliau juga ini ya kuliah ya, Kuliah. lanjut Kuliah. kuliah, dapat beasiswa lagi, Alhamdulillah. gitu loh. Usia sekarang berapa? 22 tahun. 22 tahun. Kamu kan kalau melihat perjalanan kamu ini kan kayak roller coaster ya. Apalagi yang paling unik, di sebelah kamu itu tetangga kamu, orang tua kamu. Iya, Kan kita hidup ini kan ada orang yang pengen kita banggakan. Pastinya orang tua nomor satu. betul Bang. Sedangkan walaupun bagaimana kakek bukanlah orang tua kandung. Iya, betul. Kamu gelisah hatimu nggak sampai sekarang ini? Masih ada, Gelisah kan? masih. Bingung, Bingung, cemburu, cemburu. iya. Apa cemburunya? Coba kita mau dengar Yang cemburunya. pasti tentang kasih sayang. Mm-mm. Tentang kasih sayang orang tua itu yang benar-benar belum pernah dirasakan Sedikit dari pun. lahir, sedikit pun. Pelukan dari papa kandung aja belum pernah, gitu. Pas waktu sekolah juga sedih ketika penerimaan raport. Nah di situ kan orang tua pada datang, sedangkan dia tuh nggak ada. Sampai kan anak-anak tuh kayak, Masya Allah lebih pintar lagi ya. Pokoknya kayak dipuji lah dengan orang tuanya. Orang tuanya bangga dengan prestasinya. Itu kayak ngerasa orang tua saya bangga nggak ya punya saya, gitu. Dan itu kamu belum dapat sampai hari ini. Gitu. Pernah terbangun komunikasi nggak, sayang? Maksudnya nggak sengaja gitu, apalagi sekarang ada Kalau komunikasi. dulu berapa tahun ya, 17 tahunan lebih tidak ada komunikasi sama sekali. 17 tahun lalu. 17 tahun yang lalu. Oke. Baru akhir-akhir ini aja yang ada. Oh, ada akhirnya. Adanya pun hanya say hello doang. Enggak yang beliau sadar tentang tanggung jawabnya beliau sebagai seorang ayah. Oh, paling nggak ada say hello. Kayak ya udah, dan itu pun dimulai dari Nia. Oh, kamu? Iya, kayak Pak, iya, gitu doang. Lucu banget. Tunggu, gimana kejadiannya? Jadi kan ini nggak pernah sapa-sapaan dia. Iya. Kakek sampai ketawa. Karena kan nih. Nia udah sadar kalau beliau orang tua Nia kan. Nah di situ kan Nia harus menghargai beliau apapun keadaannya. Harus tetap menghormati beliau. Nah dimulailah dari hari raya. Harus doang dengan minta maaf sungkeman kayak gitu. Ini Idul Fitri. Ya, Tahun berapa nih ceritanya kalau kamu ingat?
2020-an. 20-an. 2020. Oke, Nah, Idul Fitri. Iya, ya Idul kan? Fitri kan. Nah, Yang tadinya nggak pernah nih, hari raya nggak pernah cium tangan beliau. kamu ke situ ke rumah. Iya, ke sana. Nah, itu kan biasanya kalau di desa kan saling rumah per rumah gitu kan. Oh, di desa itu Iya, begitu. biasa tuh satu rumah disamperin buat Oke. saling-salingan. Heeh. Salah satunya rumah itu yang dianggapnya tetangga dulu kan. Nah itu Oh, kan, berarti dulu tuh kalau Idul Fitri kamu juga ke dia iya. cium tangan. Enggak, tapi agak apa ya, sadarnya juga dari situ. Karena setiap hari raya ketika udah mau mendekat ke salinan ke rumah itu, beliaunya menghindar. Oh, jadi nggak ketemu. Iya. Jadi jadinya nggak kayak- pernah ketemu itu. Betul. Oh. Kayak menghindar. Menghindar kayak menerima salinan orang lain. Kamu awalnya nggak sadar. Nggak sadar. Oh, ya nggak ngerti, nggak sadar kayak. Ya Kamu nggak udah. baper, nggak baper. Agak, tapi nggak ngerti kok kenapa gitu kan. Tapi udah ada pikiran, Iya, paham. kenapa sih? Paham. Kan aku Coba- dulu yang antri saling gitu kan. Paham, Tapi kenapa ke orang lain Paham. dulu? Jadi Gitu. kamu pasti mikirnya dari perspektif kamu, oh mungkin karena aku kekurangan aku, gitu Iya, kan ya? betul. Iya, Kayak, iya. Ya udah. Iya gitu. udah, jadi baper ke situ Iya, kan. tapi makin lama kan udah tahu kalau orang tuanya. Nah, itu sudah mulai harus memberanikan Oke, diri. ngantri lagi lah ya. Nah, ngantri lagi lah. Ngantri. Tapi pada saat itu sudah sadar, nggak mau ngantri tapi mau lebih privat gitu istilahnya. Gimana caranya? Jadi kayak kan biasanya kalau saling-saling kayak gitu dengan semua banyak orang itu kan habis turun dari masjid, baru tuh saling-salingan. Nah, Habis ya. dia enggak dulu, tunggu dulu semuanya kan selesai, baru dia Oh nyentuhin. pinter. Tunggu sampai sepi. Betul. Biar nggak bisa menghindar. Oke, pinter. Nah, Terus? disitulah ke itu dulu kan, salimnya itu udah agak say hello. Kamu say hello. Itu udah kenapa dia berani untuk saliman karena udah ada kayak ada kata lah komunikasi walaupun hanya sekata dua kata gitu. Akhirnya udah salim, ya udah cuma salim doang, nggak yang dielus ke kepalanya atau ditanyain kabar ke apa. Jadi kamu salim tangannya Iya. ke ibu, Mm-mm. ke bapak. Itu pun nggak melihat, saling pertama tuh kayak ya udah gitu. Masa? Nggak percaya. Kayak film-film. Memang gini? Kayak ya nggak mengatap gitu. Masa? Kalau sama orang lain bilang, iya, Muhammad Firdatin. Nah, nianya bilang, bahasa Indonesianya Muhammad Firdatin. Tapi ya udah, nggak jawab. Hah? Gitu. Dia kenapa ya? Itulah, Tapi ya sudah, kamu Ya yang penting udah. kamu lakuin yang baik. betul. Iya, kamu tulus, habis itu kamu pulang. Iya, Tapi sedih hatimu pasti. sedih. Karena entah ya, beliau ini udah ada kesadaran atau belum. Di saat itu saya sudah sadar kalau beliau ini orang tuanya. Paham nggak? Paham. Kayak dia kan udah sadar kalau dia itu orang tuanya mereka. Tapi mereka sadar Kak bahwa dia tuh udah tahu cerita yang sebenarnya. Takutnya Oh. mereka masih berpikir, ini anak kan belum tahu kalau aku ayah kandungnya. Tuh. Kakek pernah ini nggak nyampein ke orang tua kandungnya? Ini anaknya sudah besar nih, disapa lah. Oh enggak, saya kan malu. Malu? Iya, Malu kenapa? sebabnya karena itu sudah enggak mau. Oh, gengsi juga lah ya. Iya. Oh ya udah kalau Enggak. kamu nggak mau saya besarkan Oh, gitu. iya. Tapi kakek nggak pernah buka komunikasi sama orang tua kandungnya. Tidak. Jaraknya berapa jauh sih tetanggaannya? nih? Enggak ada Benda jarak. dekat aja. Nggak ada Sebenarnya jarak. cuma. Jadi rumahnya. Ini rumah nih? Iya. Nyambung. Sebelah nih tetangga Iya, saya. iya. Segitu. Enggak ada jarak. Tidak Tangan ada nggak ada. jaraknya nyambung ini. Nempel. Nempel. Lah? Nempel apa ya? Kayak gini lah. Iya. Sebelah ini tetangga Iya, saya. betul. Udah. Itu orang tuamu di sebelah. Itu ya temboknya nempel gitu. Oke. Enggak yang terpisah oleh tangga tuh enggak. Terus kamu kan punya 2 saudara tuh. Mm-mm. Laki-laki. Iya. Oh, itu ada di saya juga tuh. Hah? Kesemuanya tuh. Bagaimana Iya. maksudnya ceritanya? Ada di saya juga. Juga saya yang makan itu. Ayo makan ya ngasih makan tiap hari. Kasih makan tuh saya. Loh, Orang tuanya itu ndak mau. Pokoknya mau hidup sendiri itu orang tuanya, bapaknya. Apa ya, sulit didefinisikan Uh-uh. bapak kandung ini sifatnya kayak gimana.
kayak beliau tuh punya kemauan sendiri tentang hidupnya beliau dan tidak mau tahu respon orang lain di sekitarnya seperti apa. Pokoknya ketika beliau mau A harus A, entah resikonya bagaimana, dampaknya bagaimana. Termasuk dengan anak kandungnya yang nomor 1 dan nomor 2. Yang Awalnya kondisinya baik-baik aja kan? baik, normal. Iya. Normal kan? Awalnya disekolahkan, dikuliahkan. Mm-mm. Nah itu timbul kecemburuan juga dari Nia gitu. Karena kan kakak yang nomor 2 tuh dikuliahkan perawat sampai beli motor dan segala macam. Begitupun kakak yang nomor 1 disekolahkan juga sampai SMA, tapi nggak kuliah, lebih memilih bekerja. Nah, setelah kuliahnya kakak selesai yang nomor 2, yang nomor 1 sudah lulus sekolah dan sudah bekerja, lama-kelamaan mengalir juga, mereka pindah ke rumahnya kakek nenek juga. Kakek nenek? Iya, karena Aneh banget ya. apa ya, semakin hari kan ada hal yang kurang baik dan kurang mengenakan dari mereka, sehingga mereka memutuskan males di rumah itu kayak gini gitu. Akhirnya kenyamanan mereka lebih nyaman di rumahnya kakek nenek. Iya, karena gitu. sebelahan itu kan. Iya. Kamu Jadi pernah ngobrol dong berarti sama kakak kamu? sering. Mereka tahu kamu adiknya? Mereka tahu. Kapan mereka tahu kamu adiknya? Biasanya Dari ke sini itu bersama kakaknya mengantar saya. Iya. Karena Ke rumah? kakaknya bekerja di klinik, ya enggak bisa. Umur berapa kamu akhirnya berinteraksi sama kakak kamu itu? Oh, dari kecil. Dari jadi kecil. udah Saya tahu-tahuan? masih ingat kakak saya pernah mandiin saya, pernah makan gitu dan nyuapin gitu. Umur berapa itu? Waktu sekolah SD Sebelum, sesudah kamu tahu kalau... belum. Oh, sebelum? Belum. Ya saya ngertinya itu apa ya, saudara. Saudara? Iya. Tapi nggak tahu saudara apa? Iya, betul. Tapi dia tahu nggak kalau kamu adiknya? Tahu. Oh, berarti mereka duluan tahu tuh. Tahu. Tahu. Oh. Saya yang nggak tahu. Berarti Kakak saya yang bermasalah ini ibu sama bapak? enggak, ibu. Ibu Enggak, enggak? ibunya enggak. Enggak. Cuma Ibu- bapaknya tuh. Ibuku ada rasa sayang tuh sayang. Dan ingat kalau dia tuh anaknya ingat. Kamu tahu dari mana? Karena setiap hari raya ibu berjuang buat beliin baju hari raya. Dan saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Saya kiranya ya itu bersedekah. Oh, jadi setiap hari raya kamu dikasih baju Iya, dengan ibunya. sama ibunya, Iya. tetanggamu ini Iya. ngasih kamu baju. Ya. Terus itu hasilnya pun dari lebihan uang belanjaan dari papa. Kan ada uang belanja kan Dia tiap sisihkan. harinya. Nah, sisihkan di tabung buat beliin baju hari raya. Buat beliin kamu, Betul. diem-diem lah. Betul. Dan itu diem-diem. Nggak berani kalau ada ayah. Waktu kamu cium tangan yang tadi itu, Iya. kan ayah begini ya, Iya. ibu gimana? Nggak terima. Dia, Ibu itu kamu cium tangannya ibu tuh, ibu bagaimana kamu? Iya. kalau ibu bisa meluk gitu. Meluk dia? Iya. Nangis ya? Enggak. Ibuku takut sama papa, istilahnya. Kamu mukanya mirip ibu nggak? Mirip. Iya, Ya, kamu cantik loh. Masya Allah. Iya, ini anak cantik loh sebenarnya. Amin. Oh, mirip ibumu. Mirip. Tapi ibumu tuh nggak pernah kayak nama ibu ya. Dia kan ngelahirin dia. Apa ya, cara berpikirnya ibu tuh agak terganggu gitu, Bang. Jadi Terganggu? kayak kurang normal lah istilahnya. Kayak orang depresi. Iya, mungkin karena hal itu juga ya Desakan orang Iya. suaminya. dari mungkin. suami Oh. gitu. Aku mau nanya sama kakek dulu. Iya, Kek, boleh. berarti kan udah kenal sama bapaknya Niatus tuh udah lama dong Bah, harus. iya, cuma pada saya tuh enggak nyapa itu suami itu. Tidak ada Bapaknya komunikasi ini. juga. Nggak pernah ngobrol. Enggak pernah ngobrol apa. Kalau sama tetangga lain, bapaknya pernah ngobrol nggak? Iya, biasa. Kalau sama saya itu enggak memang. Lah? Mulai. Nah itu pertanyaannya. Dan itu juga belum kerja. Sebelum ada kamu loh. Iya, sebelum ada Sebelum saya. ada. Pernah ribut ya, Mbak? Pernah ada Ya, masalah. pernah ribut. Pernah ribut, kebuka deh. Ya, ributnya karena itu apa? Kejanggalan itu dipakai sama saya. Saya kan orang Madura. Ah. Langsung saya ngambil apa itu? Parang ke dalam tuh mau
anu dengan saya gitu. Oh, ribut laki-laki nih. Gara-gara urus ini sebelum ada niatus kan? Iya, sebelum. Ini gara-gara apa kayak waktu itu Saya kejadiannya? juga nggak tahu ini. Iya, iya. Itu ya ndak tahu bicaranya itu kurang begitu enak gitu. Iya, Saya intinya kan orang Madura. Mm-mm. Orang Madura ini ndak pernah menyala, tapi ndak mau disalahi kan Iya, gitu. memang kelakuannya Iya. kurang bagus Kurang gitu yang bagus kakek rasa sih. saat itu kan. Nah, iya. Akhirnya mau ribut cabut parang. Heeh. Oh, pantas gak pernah ngobrol. Iya, kan? Iya, ngerti Saya sekarang. juga bingung Iya. kenapa sebelum ada saya beliau juga tidak ada komunikasi. Baru tahu ya? Iya, Dari situ udah kagak pernah ngobrol. iya betul. Iya. Saya Makanya memang gitu mulai dulu, mulai kecil memang ndak mau menyala, tapi ndak mau disalahi gitu memang prinsip saya mulai di berkomitmen tuh Madura. ayah itunya, prinsipnya gitu. Iya, paham. Jadi kan sekarang kamu sudah sampai di titik ini. Terus kamu sudah mulai dikenal orang ya kan? Alhamdulillah. Oke. Insya Berarti Allah. kan sudah ada hal-hal positif yang terjadi dalam hidup kamu. Ada Aku juga bingung ya, awal mulanya kamu itu dikenal orang gara-gara dari mana ya? dari konten sholawatan. Konten selawatan di TikTok. Iya, Oh, Betul. itu awal. Terus kamu diundang. iya, enggak viral sholawatan. Oh ya, diundang rekaman Al-Quran gitu. Oke. Habis itu wisuda kuliah di Semarang karena undangannya tuh di Semarang Oke. gitu. Habis ya udah lanjut jadi konten kreator, semakin viral lagi Iya. gitu. Dan nggak sengaja kan setelah viral sholawatan itu kan sudah ada penghasilan ya Mm-mm. dari TikTok itu. Mm-mm. Nah disitulah niatnya tuh buat konten karena dari situ, karena dulu waktu itu masih viral-viralnya bikin konten yang foto digeser-geser dan setiap foto itu ada captionnya Mm-mm. tentang perjuangan hidup. Oh iya, tahu Nah, aku itu. Tahu aku. Itulah niat buat kayak gitu juga, mulai dari kecil, mulai dari menjadi konten kreator dan lini intinya niatnya nggak ada menjual kesedihan gitu. Berbagi. Betul, berbagi cerita sesuai viralnya itu kan dari viral-viral begitu. Iya. Menceritakan kisah hidup lah. Nah, terus menceritakan itu dengan tujuan mau menginspirasi banyak orang. Menguatkan orang lain. Betul. Ini loh perjuangan Nia bisa sampai di titik ini. Gitu. Kamu harus lebih Betul, bisa dong, betul. gitu kan ya? Nah, dari konten itulah yang viral juga. Rame. Betul. Followers sekarang udah 1,8 juta ya di TikTok ya. Iya. Di situ kamu masih asik membuat konten gitu Betul. ya. Iya. Cuman kan dalam proses kamu bermain sosial media pasti banyak ledekan ya. Pasti. Tapi udah lebih aman lah ya. Iya. Kamu sekarang lebih bisa udah. terima itu. Iya, sudah. Sudah ya. Kuat berarti mentalmu sudah ya. Insya Allah. Masih- Karena sudah terlatih mungkin. Karena Sudah ya terlatih. pada dasarnya orang kalau nggak suka apapun yang kita lakukan pasti akan tetap salah di matanya mereka. Itu Dan setuju. begitu pun sebaliknya. Tapi kalau sekarang masih ada sedih-sedih. Kadang-kadang masih suka ada sedih-sedih. Enggak. Lebih banyak ceria sekarang. Lebih banyak ceria Lebih banyak dan bersyukur. lebih banyak bersyukur. Oh, udah beda sama dulu ya. Iya. Dengan semua yang kamu capai sekarang, kamu dikenal banyak orang, kan berarti banyak perubahan yang positif terjadi di Betul. hidup. Terutama berhubungan dengan kalimat bahwa kamu tuh nggak berguna. Sekarang sudah Iya. beda kan? Iya. Sudah ada gunanya kelihatan Betul. gitu Iya, kan? iya, iya. Orang sudah makan jilat ludah sendiri kalau istilahnya. Iya. Itu kan kamu makin makin bangga sama dirimu. Mm-mm. Tapi pasti ada belahan jiwa yang masih kosong ini ya. Pasti. Ya orang tua ini. Ya. Iya, betul. Percuma Niatus bisa melakukan hal yang Niatus impikan selama ini, tapi orang tua tidak ada di samping Niatus, gitu. Contoh, Niatus terkenal, tapi nggak ada orang tua. Niatus berprestasi, tapi nggak ada orang tua. Lalu, apa yang Niatus lakukan ini untuk siapa? Gitu. Udah ada jawabannya belum? Sekarang untuk kakek nenek. Iya, dialihkan ya. Iya, Tapi tetap nggak bisa bohong ya. betul. Pasti kamu punya harapan kecil yang kamu simpan di hati kamu suatu Ada. hari nanti apa gitu sama terutama bapak pasti ya. Iya. Apa? Anak cewek mas. Harapannya, ya itulah, anak cewek kan sakit banget rasanya. Karena katanya cinta pertama itu adalah papa atau ayah. Tapi kenapa papa menjadi luka pertama yang dia dapatkan? Aduh.
Allah. Kalau suatu hari nanti Bapak mungkin kita bilang sadar lah ya, Iya, nyari kamu atau ngasih kode, iya. kamu mau ketemu Bapak? Dengan senang hati membuka pintu seterbuka mungkin. It's okay. Niatku tidak ada dendam sama sekali dan sudah memaafkan masa lalu, sudah memaafkan apa yang terjadi, sudah menerima apapun keadaannya. Yang Nia mau adalah kehadirannya, penerimaannya. Gitu. Kamu pernah nggak berpikir menempatkan posisi kamu di posisi Bapak? Pernah nggak? Kayak, kenapa ya Bapak kayak gini ya? Kalau aku jadi Bapak, kenapa ya lah saya? Pernah nggak berpikir begitu? Pernah, dan saya mungkin berpikirnya, oh ya udah nggak apa-apa ya, mungkin papamu belum siap menerima keadaan yang seperti itu. Nanti perlahan insya Allah akan ada waktu yang tepat untuk bisa menciptakan keluarga yang harmonis gitu. Karena memang menerima seperti ujianku ini memang berat gitu. Kamu malah melihatnya begitu? Iya. Berarti kamu melihat kalau ketika kamu menaruh diri kamu di posisi Bapak, kamu merasa kayak bapakmu itu berat karena punya anak dengan kondisi seperti kamu, dan kamu bisa maklumi begitu? Iya, mungkin belum bisa menerima. Beda punya nih barang. Waktu dulu ngegedein hiatus, jadi hiatus. Hiatus, pasti adalah kondisi-kondisi uang lagi susah sekali. Ada nggak? Ya, Ada dong. ya ada. Cuma Ya ada. kalau untuk saya itu tidak dibuat susah karena rezekinya anak sudah begini ya begini. Sempat minjem duit nggak? Enggak tahu Asik, pinjam ada. saya ada. Nggak Karena ada. tiap hari saya itu kerja keliling kok, walaupun sedikit pasti Ada. dapat. Walaupun saya tidak makan, biar sudah pokoknya anak saya gitu. Iya. Cuma kan dengan kondisi kayak Niatus ini, ada celah di mana kita bisa manfaatkan untuk mencari sumbangan. Enggak. Kenapa ya? Itu menurut saya kurang baik. Karena hal yang memanfaatkan kekurangan hanya untuk keperluan pribadi, hanya untuk memenuhi apa yang aku inginkan tanpa bisa membuat aku berkembang, itu nanti dampaknya akan gimana gitu. Kamu merasanya apa nanti kalau pemikiran kamu dengan hidup, dengan mencari atau menjual kesedihan itu, kamu merasanya apa buat Aku kamu? nggak akan berkembang. Kamu nggak bisa berkembang. Karena nanti pasti berpikirnya, ya udahlah aku minta ke ini aja. Nanti pindah ke sebelah aku minta ke ini aja. Jadi kayak mindsetnya akan minta dan minta dan minta. Nggak akan berusaha sendiri. Aku bisa berjuang sendiri dengan keadaan yang aku punya. Tanpa merepotkan orang lain. Jadi uang ini ada di nomor berapa buat kamu? Nomor 2. 2. Nomor satunya? Harus kuat, sabar, ikhlas, dan menerima apapun yang terjadi. Tanpa harus merepotkan orang. Jika kamu masih mampu, harus lakukan sendiri. Berarti yang kamu Jadi pengen... istilahnya kayak, aku butuh sesuatu, butuh barang. Dan aku harus mencapai itu dengan usahaku sendiri. Jangan minta ke orang lain. Iya, kecuali memang sulit sekali. Betul, urgent banget gitu. Urgent banget. Kamu pernah ada di titik urgent sampai akhirnya kamu minta duit ke orang atau minjem duit atau gimana? Pernah? Itu pun bukan keperluan untukku, tapi untuk keluarga. Oh, kamu malah untuk yang lain. Iya. Kamu... Karena jujur setiap kali ini saat-saat merantau ya, ketika keluarga membutuhkan sesuatu dan Niatus belum ada, Niatus tidak pernah bilang tidak ada. Pasti Niatus oke, nanti dikirim ya, gitu. Di balik itu Niatus berjuang untuk gimana caranya agar bisa mengabulkan permintaannya mereka. Dan itu kamu merasa membuat kamu berkembang. Iya. Berarti kan kalau aku lihat kamu tuh mengutamakan nilai di atas angka, di atas materi. Karena kalau aku lihat kamu kepengen dilihat orang itu
punya kualitas. Betul, itu. Punya kualitas. Mimpi kamu apa jadinya sekarang ke depannya? Karena ada orang mimpinya pengen punya uang banyak, apalagi dengan kondisi kamu ya mungkin saja gitu pengen kaya raya gitu kan? Manusiawi ya. Mungkin kalau ditanya pengen kaya, pengen. Tapi kaya yang bermanfaat untuk banyak orang, bukan hanya sekedar kaya untuk diriku sendiri. Kamu ke depannya udah ada kepikiran belum? Oh, saya pengen jadi pengusaha nih, apa gini? Iya, Udah saya ada? pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha busana, pengusaha Busana. sedikasinya Allah. Oh, udah ada modalnya? Belum. Belum. Mau cari sendiri? Iya, Dengan cara apa? dengan cara apapun itu. Apapun itu. Iya, karena saat ini mungkin kenapa belum ada, karena masih proses kuliah yang dimana belum bekerja yang serius gitu. Tapi di balik itu sudah memang berjuang sampingan bekerja. Contoh kayak endorse. Itu gitu. nambah duit kan ya? Iya, Ya, oke. Kalau gitu aku endorse ya abis ini ya. Aku endorse, nanti kamu pakai buat modal usaha. Boleh ya? Iya, udah. Terus aku mau nanya, kamu itu kan pasti sudah memikirkan, kamu kan wanita, Iya. pacaran, masa depan. Udah pernah punya pacar? cinta monyet. Cinta monyet apa? Ya udah sekedar hiburan aja, Jadi kamu suka sama orang? manusiawi. Dia suka sama kamu? Ya, Oh, jadi saling suka ada? ada. Asik, akhirnya. Aduh, Ya gak apa-apa, manusiawi gitu, manusiawi itu pun gitu. dulu ya, sekarang Sekarang single. single. Kamu sempat khawatir nggak dengan masa depan kamu mengenai pasangan hidup? Sempat, Apa karena kekhawatiran? ya sempat berpikir ada nggak ya yang mau gitu. Ada yang siap nggak ya untuk menerima kekuranganku? Itu Mungkin pasti. yang mau banyak, tapi belum tentu siap. Betul. Mungkin yang mau banyak, tapi nggak ada yang tulus Wah, itu berat itu. gitu. Jadi pertanyaan itu yang kayak, ya Allah ada nggak ya? Gitu. Iya, belum terjawab tuh ya. Gitu. Jadi bagaimana nanti kamu akan melihat jalan dengan waktu aja ya berarti? Ya? Jalan dengan waktu aja yang tidak terburu-buru juga. Iya, kita bantu pakai doa ya. Iya, Semoga ada yang tulus Amin. dan ada yang memang dia niatnya baik. amin. Karena itu akan menjadi amal ibadah, ladang berkah kan. Betul. Karena menurut aku kamu punya sesuatu yang spesial. Mata kamu bagus. Amin. Matanya gue perhatiin dari tadi bagus banget, kuat matanya. Dan menurut aku jiwamu kuat sekali. Amin. Kamu akan menjadi wanita yang hebat, kamu akan menjadi ibu yang Amin, kuat, amin. kamu akan Amin, menjadi ya Allah. manusia yang sangat Amin. bermanfaat. Amin. Tadi aku mau nanya, kalau misalnya anggap kamu nikah, mesti ada walinya kan? Iya. Iya itu. Aduh, wali, kamu udah Iya. berpikir ke sana belum? Iya, sudah. Walinya siapa nanti? Ya itu kayak tadi berpikir kan, ya Allah ada nggak ya? Tapi kalau ada nanti walinya siapa? Ya iya, Gitu. iya, walinya siapa? Ya pasti ke papa kandung jika dulu Harusnya, masih kan? ada. Harusnya. Ya kan? Makanya dari sini harus memperbaiki hubungan secara perlahan. Iya, saya juga tidak mau menyalahkan bapakmu karena Iya, biar betul. bagaimanapun saya bukan Tuhan. Iya, Walaupun kita bisa berpikir buruk, tapi anaknya saja tidak berpikir buruk gitu. Berarti kan harusnya semoga podcast ini bapaknya nonton dan bisa jadi membuka sesuatu Iya. di pikirannya. Kamu menjadi harapannya? wasilah buat papa sadar. Iya, pastinya begitu ya. Iya, Oke. Kedepannya kakek ini kan sudah tua, iya. nenek juga sudah tua, usia 75 ya kayaknya sekarang ya. Iya, iya. Pasti kan menjadi beban pikiran juga, kamu pasti pengen bahagia kan? Iya, pasti. Kamu pengen membahagiakan kakek seperti apa? Pengen melihat beliau bahagianya itu tidak ada air mata yang jatuh darinya, dan pengen mengabulkan apapun permintaannya yang mungkin dulu sulit untuk dicapai. Kayak Kakek kepengen apa sih yang kamu tahu? Kalau saya itu anak saya ini sudah pintar, sudah cerdas, sudah ya pikirannya itu sudah apa tinggi ya. Malahan saya itu kan sudah apa? Ini sudah membagian saya sudah dibawa umroh dengan neneknya. Siapa yang bawa umroh? Iya, bulan puasa. Kamu yang bawa? Iya. Jadi ceritanya itu
wasilah dari orang lain. Pada saat itu Niatus mengisi sebuah event acara. Nah di situ ditanya sebuah impian terdekatnya apa. Nah Niatus jawab pengen mengumrohkan kakek dan nenek. Dan masya Allah qadarullah, di situ orang yang bertanya itu langsung memberikan sebuah kertas yang bercatatan izinkan Bunda dan Abi untuk memberangkatkan Niatus dan kakek umroh. Gitu. Dan itu buat kakek udah mimpi terbaik gitu, Kek? Iya. Kalau saya itu cuma sama Niatus, cuma saya doakan sama Allah. Sebab bukan saya yang ingin menjadikan Niatus. Allah, takdir Allah. Saya doakan sama Allah. Semoga Niatus Sholeh ini menjadi orang yang diridhai dengan Allah. Amin. Yang bagaimana ya, berguna sama bangsa dan negara, lebih-lebih sama Allah. Amin. Ini cuma doa saya, semoga selamat fid dunya wal akhirah. Gini. Apa hal terdalam yang Niatus pengen sampaikan ke kakek? Ayah, maafkan Nia kalau Nia belum bisa jadi anak yang baik buat ayah. Maafin Nia kalau Nia belum bisa menjadi anak yang diimpikan ayah. Dan doakan Nia semoga Nia bisa mengangkat derajat keluarga. Takdir dengan Allah. Dan semoga Nia bisa membahagiakan di masa tuanya ayah dan nenek. Amin, amin ya. Semoga diridhai Allah. Amin. Itu cuma terutama. Amin. Saya doakan cuma lancar. itu bagaimana ya. Seandainya saya tuh nanam, cuma nanam. Yang menumbuhkan, yang membuahkan itu Allah. Itu saya serahkan memang sama Allah. Sebab ingat waktu dulu masa kecilnya, apa laguan apa karena malah tetangga itu Madura katanya. tetangga itu yang Tiba-tiba dia bahasa Madura ya guys ya. Betul, ditranslate dulu. Apa tuh? ya setelah itu biar saya doakan saja sama Allah gitu ya. Oke. Oke, bentar ya. Ya jelasin. Jadi ayah tuh bilang, katanya dulu waktu kecil sering tetangga bilang, anak ini mau jadi apa sih gitu. Terus tuh tadi ayah ngomong ya, pokoknya mengkhawatirkan keadaannya di masa depannya Nia. Iya. Gitu. Kamu tuh mau jadi apa nak? Kayak gitu tadi yang disampaikan. Karena dulu keadaannya itu sangat lemah bang. Karena lahirnya itu kecil banget dan berat badannya itu tidak stabil, tidak sesuai rata-rata. Berapa kilo waktu itu? Berapa kilo ya? Ya berapa Katanya ini sih cuma kayak botol sama aqua. ini Botol aqua. cuma tulang dengan kulit yang ada. Bahkan banyak orang yang sudah berpikir anak ini tidak akan bertahan akan lama. hidup. Segini. Mungkin kan Segini kayak. kecil pokoknya seperti ini nih. Kecilnya. Oh, besarnya. Besarnya ya. Panjangnya? Iya, ya biasa sudah. Karena cuma karya tinggal kulit dengan tulang. Tidak ada banyak. Banyak Tidak pasti mungkin ini kalau jadi manusia. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah dijadikan anak yang soleha, amin ya Allah. yang pintar, yang cerdas, Amin. bisa cari usaha sendiri. Amin. Gitu. Amin. Malah Jadi- saya sekolah ini ya kuliahnya tidak ikut apa-apa. Iya. Jadi aku ingin terima kasih kepada Niatus. Terima kasih kembali. Ya kembali. Terima kasih buat kakek yang Ya. sudah membesarkan Niatus dengan ketulusan hati dan sudah teruji oleh waktu. Dan terima kasih lagi untuk Niatus karena kamu sudah kuat. Insya Allah kuat. Bangga ketemu kamu. Bicara ngomongin quotes, Niatus juga punya quotes yang mungkin sudah sering diberikan di podcast-podcast manapun. Silakan. Janganlah jadi beda karena keadaan dan janganlah jadi rendah karena perbedaan. Sebab kita adalah orang-orang pilihan yang insya Allah akan menjadi kebanggaan.